Selamat bertemu saudari-saudara. Kita sekarang berada pada minggu terakhir dari tahun liturgi A, yang sering gereja sebut sebagai Minggu Kristus Raja. Kristus menutup tahun liturgi ini sebagai seorang raja. Saya mulai dengan suatu cerita tradisional dari budaya Tionghoa. Mungkin ibu bapak dan saudara-saudari pernah melakukannya atau juga pernah melihatnya. Bagaimana kalau ada seorang yang menuangkan air teh ke cangkir kita, maka orang yang dilayani itu tangannya mengetuk, jarinya mengetuk meja. Atau itu ada cerita di belakangnya. Kaisar Qianlong, kaisar yang sangat terkenal pada zamannya, suatu hari ingin melihat kehidupan rakyatnya, dan memang juga kebiasaannya, ia menyamar sebagai orang biasa, mau melihat situasi secara nyata, tidak hanya menerima laporan dari pegawai-pegawainya. Ia menyamar sebagai pelayan di kedai teh. Nah, saat dia sedang melayani, tiba-tiba masuk pegawai-pegawai istana ke tempat itu. Dan kaisar yang menyaruh sebagai pelayan teh tentu melayani tamu-tamunya, termasuk pegawai-pegawai istana. Dan pegawai istana itu kaget. Mereka mengenali kaisar yang sedang menyamar sebagai pelayan warung teh tersebut. Ketika kaisar menuangkan air teh ke cangkir mereka serba salah. Kalau mereka langsung berlutut di hadapan pelayan tersebut, orang akan curiga dan kemudian akan terbongkar penyamaran raja tersebut. Tapi mereka merasa tidak nyaman kalau tidak memberikan penghormatan yang layak kepada kaisar. Lalu mereka menciptakan suatu gerakan. Ketika kaisar menuangkan air teh ke cangkir mereka memakai jari mereka seperti orang berlutut di meja 3 kali. Itu yang disebut dengan koutou, tapi memakai jari. Bahasa Inggrisnya disebut finger koutou, artinya berlutut memakai jari, menghormati raja. Dan dari situlah tradisi ketika orang dilayani oleh pelayan-pelayan, dituangkan air teh, orang mengetukkan jari ke meja, mengucapkan terima kasih dan hormat. Nah, tradisi itu mau mengatakan bahwa kadang-kadang ada orang besar hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, sangat biasa. Seorang kaisar yang tertinggi muncul dalam pribadi seorang pelayan warung teh, kedai teh. Dan ini termasuk juga bagian yang sedang kita rayakan hari ini. Kristus adalah Raja semesta alam. Dia yang bersama dengan Bapa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya termasuk kita, merajai seluruh dunia ini. Kepada Dia seharusnya kita berikan penghormatan. Tetapi Kristus Raja, Dia tidak hadir dalam kebesaran dan kemegahan, minta dihormati, tapi Dia hadir sebagai orang-orang yang justru dalam bacaan Injil disebut mereka yang sakit, mereka yang dipenjara, mereka yang terluka, mereka yang kesepian dan kelaparan, mereka yang tidak punya pakaian. Dan orang-orang seperti inilah tidak jarang menjadi tanda kehadiran Kristus dalam diri mereka. Sehingga Kristus ketika memisahkan antara orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka, mengatakan, apa yang kau perbuat bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini, yang paling rendah ini, yang paling kecil ini, kau perbuat untuk aku. Jadi kealahan kerajaan dari status Yesus bukan tampak dalam kemegahan, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, tapi justru dalam kekecilan, kedinaan, kesederhanaan, kemiskinan.
Karena itu saudara-saudari terkasih, kita harus menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, kita juga orang-orang yang seharusnya mempunyai kepekaan, sensitivitas untuk menyadari bahwa Yesus hadir tidak dalam hal-hal besar, megah, sehingga tidak membuat kita menjadi menerabas segala aturan untuk mencapai kekuasaan yang sering terjadi pada orang-orang yang gila kuasa, atau menipu, berkorupsi, mencuri, merampok supaya menjadi kaya, atau melakukan gimnik atau hal-hal aneh supaya menjadi terkenal. Bukan itu yang penting bagi seorang Kristiani. Karena Kristus Tuhan kita, Raja kita, justru menampakkan dirinya dalam kesederhanaan, kekecilan, kedinaan, bahkan dalam diri orang-orang yang tersingkir dan lemah. Jadi kalau kita ingin sungguh-sungguh menghayati kerajaan dari status Yesus, kita harus semakin peka bahwa Ia hadir dalam hal-hal atau pribadi-pribadi seperti itu. Kristus adalah Raja yang melayani, Raja yang datang pertama-tama untuk membantu orang lain, membuat orang lain hidup lebih baik. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain. Karena dalam bacaan pertama dikatakan, Allah atau Tuhan hadir sebagai gembala yang merawat domba-domba yang sakit, yang lemah, melindungi mereka yang kuat dan yang gemuk, menyatukan semuanya. Karena Ia adalah Raja yang mau keselamatan bagi orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ibu bapa dan saudari-saudara terkasih, kita diajar bahwa hidup kita, iman kita bukan tergantung kepada lembaran kertas, surat permandian, atau bagaimana kita sering pergi berziarah ke tempat-tempat ziarah, atau seberapa banyak kita berdevosi terus-menerus. Bukan itu semata-mata yang menentukan siapa diri kita sebagai orang Kristen yang mempercayai Kristus sebagai Raja. Tapi bagaimana iman kita itu nampak dalam hidup kita sehari-hari, dalam kasih kita kepada sesama kita, terutama mereka yang terlantar, mereka yang kecil, mereka yang tidak mempunyai pelindung. Dalam moral kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menunjukkan dirinya sebagai garam dan terang dunia. Kalau kita mampu memperlihatkan iman kita seperti itu, kalau kita mampu melihat Yesus yang hadir dalam orang-orang sederhana seperti itu, kita akan menerima pujian dari Kristus, "Hai hamba yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab apa yang kau perbuat bagi salah seorang yang paling rendah ini, kau perbuat untuk aku." Dan semoga kita semua menerima pujian dari Kristus karena hidup, iman, moral, dan etika kita.